92,5 Maestro FM House at the Sound, Sobat Maestro. Kamu masih dengerin Lady Stock nih, Sobat Maestro. Wow. Iya dong, wajah-wajah kece perempuan-perempuan ini. Perempuan, iya benar banget. Perempuan-perempuan ini ada laki-laki juga sebenarnya di tengah-tengah ini ya. Laki-laki yang ingin tahu banget soal perempuan. Benar. Perempuan juga sebenarnya banyak pengen tahu tentang perempuan lain biasanya ya, benar nggak? Ya, betul. Nah itu dia. Kita kepo sama-sama belajar. Maksudnya ya. Pengen tahu jadi kepo. Jadi kita sama-sama belajar nih Sobat Maestro ya. Untuk semua teman-teman yang belum cek YouTube channelnya Radio Maestro, boleh langsung di YouTube channel kita Maestro Radio Bandung. Seriesnya Lady Stock lengkap dan kita juga lagi live sekarang. Langsung ngeliat ya. Ya, ngelanjutin yang tadi aku pengen bertanya, Pak. Oke, silahkan. Sebelum aku disalib, aku harus nyalip dulu. Ya 2 kali salib ya. Kalau wanita kolerik begitu kan? Benar. Lanjut, silakan Cici. Tangannya jangan gitu banget dong. Aku jadi malu gitu kan. No, mensupport Ci, women support women. Nah, ngomongin soal malu ya. Aku tadi pengen bahas soal takabur tuh kan. Nah, ya kan. Aku sih tadi ngedengernya senang banget ya. Secara si wanita kolerik dominan bla 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 gitu kan ya. And then ternyata lu bisa slowing down loh, karena itu semuanya itu kasih karunia, itu semuanya by grace, bla 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 bla. Oh my God, Tuhan Yesus baik banget sih sama aku gitu ya kata saya. Tapi terus udah gitu, aku takutnya takabur gitu loh, jadi kayak semacam nggak punya remnya gitu loh, Mbak. Itu gimana caranya ya? Dari seorang Elizabeth Sutopo, priest yang keren banget dan masih muda ini gitu ya. Supaya bisa nggak takabur. Remnya maksudnya gimana, Ci? Remnya maksudnya supaya nggak takabur. Jadi terlalu santai atau bahkan terlalu seenaknya gitu. Karena udah deh, tenang deh, lu udah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat lu. Udah deh, lu kerjain hidup lu sesuai apa yang lu lagi mau kerjain. Tenang, nanti Tuhan juga ikut campur kok gitu. Ya. Aku rasa gini, kalau kita emang benar-benar experiencing grace, kalau kita emang benar-benar ngalamin anugerah, dan anugerah itu bukan hanya jadi sebuah jargon yang terkenal yang sering kita ucapin. Kalau kita benar-benar ngalamin tuh, pasti we wanna do something about it. Kita pengen ngelakuin sesuatu. Kayak misalnya nih, misal paling gampang. Misalnya kita ketemu sama temen gitu ya, lagi makan di restoran nih, berandai-andai kan ya. Gitu, kita lagi makan di restoran, ketemu sama temen, terus habis itu mereka bayarin kita lah gitu, they cover our bill gitu. At least kan maksudnya, ya aduh thank you ya gitu. Terus hal yang paling gampang nih ya, kadang-kadang kan kita mikir ya, gue kirimin dia makanan deh gitu, apa kayak dipesenin puding atau apa kayak gitu kan. Itu aja sesuatu yang sangat sepele, karena kita experience grace, makanya kita kayak kita pengen lakuin sesuatu balik lah nih buat nih orang gitu. Itu sesuatu yang kan kecil banget gitu. Belum lagi kalau misalnya sesuatu yang lebih besar, katakan misal ada orang yang misalnya bayarin kita untuk sekolah atau apalah cicilan kayak apa kayak gitu, cover itu. Kita pasti kayak apapun yang kalau bisa dia butuhin atau dia mau, kayak gue jalanin deh gitu, gue lakuin deh gitu buat dia, kayak gue belain deh gitu buat dia tuh pasti kan. Maksudnya kita sama manusia aja kayak gitu. Nah sehingga kalau kita tuh nyadarinnya, Tuhan tuh mau gue udah segitunya ya. Gitu. Even maksudnya mungkin hal-hal yang kecil dalam hidup, our smallest dream sampai our biggest dream, atau maksudnya dari hal-hal yang kita rasa itu major, gede banget, sampai detail terkecil hidup kita, Tuhan udah kayak gitu. Dan maksudnya mungkin dari yang tadi kita ngobrol, waktu kita sukses tuh karena anugerah, kita lagi jatuh pun, dia nggak injek-injek gua ya, maksudnya kita lagi jatuh pun tuh dia nggak yang tuh bego lu, dia nggak gitu. Ya kan, itu kayak mainan kita zaman dulu ya, kayak bego lu gitu. Kayak ya kan, kayak mesti dia nggak yang kayak apaan sih lu, gua nggak mau pakai lu lagi. Kan dia nggak gitu. Tapi justru waktu kita udah salah, kita udah hancur-hancurin, dia kayak udah nggak apa-apa, yuk balik, udahlah lu bangkit lagi, udah yuk coba lagi. Kan dia gitu, makin kita masih bakal kayak aduh Tuhan, kayak apapun gue belain lah buat lu lah gitu. Dan maksudnya kita kan belajar kayak forgiven people will forgive other people, loved people will love other people gitu. Jadi itu sih, orang yang terima anugerah pasti juga akan menyalurkan itu ya, mesti kembali kepada Tuhan dan juga kepada akhirnya orang-orang di sekitar kita sih.
Wah, ini Nah, luar biasa sih ya. gimana ngasih contoh hal-hal yang kayak begitu, Mbak, terhadap komunitas muda? Kan saya sih anak remaja, Elka anak masih toddlers nih ya, and then Cewek sama Cipang udah adult lah gitulah anaknya gitu. Nah, gimana tuh, Mbak? Itu yang kita sendiri masa as a local church ya, kita lagi bahas di hari-hari ini. Jadi kayak hari-hari ini kita lagi ngebahas tema khotbah itu kita judulin sempit lebih seru. Jadi awalnya kita ngebahas tentang jalan yang lebar dan jalan yang sempit loh. Gitu. Terus kita kan ngebahas ya, kita tuh ada di jalan yang sempit, terus kayak karena Tuhan itu udah bayar harga dan apa dan segala macam gitu-gitu. Nah, sehingga kayak akhirnya kita juga berusaha menggali, jangan sampai nih ya, nih generasi next generation kita jadi generasi males gitu kan. Benar. Apalagi maksudnya dengan keadaan yang sekarang, mereka apapun udah di rumah aja, kayak mau apapun udah dengan duduk udah begini, kayak everything is done kayak gitu gitu kan. Betul. Nah, akhirnya ya kita diingetin gitu, maksudnya ada bagian lo yang berarti gini, jangan membiarkan jangan maksudnya gini, jangan mau jadi anak manja, tapi jadilah orang Kristen yang terdidik gitu. Jadi jangan jadi Kristen manja. Kristen manja tuh gini, apapun yang gue mau Tuhan harus jawab, harus turutin. Doa gue apa dia harus jawab. Dan jawabnya sekarang. Kalau nggak sekarang gue nggak Tuhan-Tuhanan. Wah, berasa kayak kalau kita ngomong kayak gitu ya gue nggak Tuhan-Tuhanan. Kayak seolah-olah Tuhan tuh kayak terintimidasi gitu sama kita. Kayak Tuhan tuh rugi gitu kalau nggak ada kita. Kayak, aduh saya mikirnya, malah mungkin kayak kita berkurang satu, Tuhan mah kurang beban pikiran kali ya. Cuman ya itu kan ya kita manusia ya, Tuhan nggak gitu sih sama kita untungnya. Gitu. Jadi kan maksudnya apa ya, kayak dia kan bilang maksudnya di firman-Nya dia bilang gini, kayak kalau kita itu anak, dia akan menghajar kita, dia akan memproses kita, dia akan mendidik kita, dia akan ngajarin kita, he will let us go through some process gitu. Nah sehingga ya itu kayak jangan sampai kita cuma mau manja-manja aja, mau enak-enaknya aja, karena kalau anak cuman manja, mesti kan nih semua di sini udah pada punya anak kan, mesti anak cuman manja kan, mesti gini, kita sayang anak nggak mungkin kan anak cuman kayak kamu pinter ya, kamu keren, kamu bagus, kamu keren, kamu bagus, terus dia ludahin kita gitu, kamu pinter, kamu keren, kamu bagus, dia tusuk kita pakai pisau, kamu pinter, kamu keren, kan nggak mungkin gitu, tapi kan pasti ada ditegurnya gitu, ada kayak kamu nggak boleh gitu, terus tergantung cara parenting ya, ada yang mungkin di spank atau di time out atau di apa untuk supaya dia tahu lu jangan kayak gitu. Gitu. Nah, Tuhan juga akan memproses kita kok, aku rasa. Gitu untuk apa namanya? Ya kita realize itu gitu loh jadinya. Gitu. Jadi kayak apa ya? Ya itulah mengizinkan diri kita jangan jadi Kristen manja gitu, tapi jadi anaknya Tuhan yang emang terdidik. Gitu. Kalau manja jadi kurang ajar, tapi kalau terdidik kita jadi respect dan kita jadi mau melakukan ya apapun yang kita bisa lakukan buat dia sih. Benar sih. Tapi tadi aku sempat ini nih, apa namanya, tertarik juga. Tadi Bapak bilang juga kan katanya, aduh kalau misalnya kita nih kan, kalau El ketangkep gitu ya, kalau kita balik lagi ke masa kita teenagers gitu, terus mengenal Tuhan awal-awal gitu ya, kita kan tahu gitu prosesnya, kita sudah mengalami proses itu, aduh berat banget. Nah sekarang ini kan kita harus menurunkan nih ke generasi bawah-bawah kita gitu ya. Mungkin kalau yang Elka hadapi sekarang kan anak-anak usia 5 tahun, maksudnya tinggal kita puterin yang lucu-lucu tapi ada firman Tuhannya di dalam, kan dia fokus gitu kan. Nah tapi kalau untuk anak-anak yang mungkin teenagers kayak Cipang nih, boys dua-duanya, jadi terus lagi masa-masanya wah lagi mejehna gitu nggak? Mejehna apa bahasa Indonesia? Apa ya? Bahasa Surabayanya aja lah kita cari. Lagi ke remaja nanti kunaon apa ya, masa-masanya loh, masa-masa dia remaja gitu. Lagi face-nya gitu. Iya. Kalau misalnya cewek kan kayak lebih ini ya, kayak lebih bisa ngerti si mamah lah istilahnya kalau cewek tuh kan. Ya juga tuh. Biasanya. Ini kan kita ngomongin tentang, aku juga punya pemikiran yang agak rancu dan takut juga karena anakku cowok juga gitu kan. Aku kebayang Cipang cowok, anaknya 2 lagi, terus udah gitu ya teenagers. Nah, Cici punya kepikiran gitu juga nggak, Cipang? Atau malah mungkin Cipang yang udah punya solusi. Nah, waduh, wise lady. Susah jawabnya ya. Nggak juga sih, maksudnya dibilang lagi masa-masanya iya gitu ya. Cuman ya saya sih cuman berusaha nanemin aja gitu kan, segala sesuatu pokoknya kalau ada apa minta sama Tuhan gitu kan.
lebih ngomongin gitunya, tapi nggak bisa yang kayak tadi kata Elke kan, kalau anak kecil saat itu dikasih tahu, dialihin perhatiannya kan bisa gitu Iya, ya. benar. Kalau anak udah segede gini kan udah susah, jadi ngomongnya tuh harus lagi nyantai, baru diselipin, lagi ngobrol apa diselipin gitu. Jadi harus pelan-pelan lah. Jadi harus tahu timingnya kapan gitu. Harus tahu timingnya kapan. Cuman memang tadi suka banget sih yang tadi Kitin bilang jangan takabur ya. Jadi kadang-kadang kitanya kayaknya kita yang nggak tahu diri ya. Maksudnya Tuhan udah kasih grace sama kita ya. Tapi kadang-kadang kitanya nggak tahu diri. Ya itu kata si Kitin tadi, keenakan gitu, tau nggak? Oh udahlah, ntar dulu gitu. Nah itu kayaknya gue sih suka gitu ya. Jadi wah, pengalaman pribadi ya Bu? Iya, nggak tahu diri loh gitu. Kayak maksudnya karena udah ada grace gitu ya, kadang-kadang kita keenakan ya mungkin gitu loh. Tapi tadi nggak takut susah gitu ya. Jadi mengibaratkannya tadi Baba itu enak banget sih, bener juga ya. Maksudnya kita udah dikasih segininya, masa sih maksudnya nggak ada apa ya, maksudnya nggak appreciate gitu, udah dikasih grace segitu gitu kan. Nah itulah kadang-kadang memang harus belajar di situnya. Nah, lu gimana tapi dulunya Cifang dulu? Kenapa? Katanya dulu Cifang wanita karir juga kan? Career. Masih sampai sekarang. Masih Gitu. sekarang. Lu gimana bisa ngebangun itu gitu, dan lu bisa sadar gitu kayak gimana sih? Ngebangun apa? Apa tuh? Ngebangun rumah sebelah. Sebagai wanita yang bisa mengingatkan ke anak-anak dan keluarganya gitu untuk beribadah kayak gitu. Nah justru itu Ki, kadang-kadang gue dulu nyeselnya gue ikutan wanita bijaknya tuh udah anak-anak udah agak besar gitu. Jadi maksudnya buat gue agak terlambat gitu ya. Tapi memang dari kecil sih karena sekolah minggu apa segala macam sih iya gitu ya. Cuman makin hari ya gue makin tahu harus gimana. Ya itulah Ki. Setelah gue di 2012 ya. 2012 apa 2014 ya, saya jadi lupa ya Tin. 2012 deh kayaknya. Ya jadi makin tahu, guanya makin benar. Nah setelah gua makin benar, jadi gua bisa nerapin juga ke anak-anak lebih benernya kayak gimana. Nah, gua penasaran tadi Cifahom bilang soal guanya makin bener, ya nggak? Ya kan Ki? Nah terus udah gitu, tadi lu tanya Cifahom itu bahwa gimana caranya dia bisa ngasih lihat ke anak-anak gitu kan, namanya kayak apa. Nah sementara gua juga mau nanya nih, gua merasa gua deket sama Tuhan, gua akrab, gua intim sama Tuhan Yesus. Tapi kok anak-anak gue nggak ngeliat ya. Apa kurang show off gitu ya? Nah ya gitu loh. Sampai tahap mana mau harus show off-nya gitu ya? Iya harus betul. Show-nya. Gitu. Wanita yang beribadah di rumah itu harus acting-nya kayak apa gitu. Harus pakai acting nggak? Sebagai acting? I know itu kan kayak tadi Bapak bilang kan berbuah. Jangan gue belum berbuah gitu. Gimana ngeceknya juga gitu kan? Gitu. Gimana tuh? Ini maksudnya tanyanya ke siapa ini? Iya, gue juga bingung ngomongin. Ke Bapak dulu deh. Abis Bapak Cifahom jawabin. Oke. Aku rasa gini lah, apalagi masih kita semua kan kayak kita bertumbuh di gereja, kita semua juga kayak kita punya our spiritual life ya, kehidupan rohani, dan mungkin sebenarnya dari kita kayak nggak usah berdoa di depan anak-anak atau apa maksudnya tuh kayak gitu, atau di depan suami pun mereka pasti udah tahu lah ya, maksudnya dari apa yang kita omongin, kayak hal-hal yang kita remind ya kan, kita ngingetin mereka kayak jangan lupa loh ya, kamu misalnya kita puterin ibadah online, terus disuruhin baca firman dan lain sebagainya gitu. Cuman aku rasa sebenarnya gini, kalau kembali ke tadi yang kita ngobrol, wanita yang beribadah itu pasti kan dia akan berbuah. Nah berarti gimana sih keluarga kita itu bisa melihat kalau kita tuh ibadah, kalau kita tuh punya relationship sama Tuhan, sebenarnya lewat ya kayak contoh kehidupan kita sehari-hari sih, gitu, which is tough, ya kan, kayak nggak selalu gampang. Kalau mau ngomong jujur kan nggak selalu gampang gitu. Cuman kayak aku ingat ayat yang 1 Petrus 3 ayat 1 ya kalau nggak salah, nih coba sambil aku baca juga ya. Wah ini mulai keluar nih ayat Alkitabnya. Dan 1 Petrus 3 ayat 1 kan bilang gini, demikian juga kamu hai istri-istri
tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kayak aku tuh baca itu ayat kayak, ini emang dahsyat, kayak Tuhan tuh gila. Dia udah tahu dari ribuan tahun yang lalu, ya kan? Maksudnya dia tuh ngomong bahwa gini, supaya kamu tuh tanpa perkataan, kayak mereka tuh dimenangkan lewat kelakuan kita. Benar. Gitu. Jadi, nah kita ini kan bawaannya, kita ini kan makhluk ngomel ya. Iya benar. White flag Kan dulu deh, aduh white flag. apalagi Aduh, lawes Iya kan? Izin exit. Itu jadi maksudnya kan apalagi gini, mungkin secara kayak psikologi, secara nature-nya tuh kan katanya gitu, perempuan tuh sehari rata-rata mengeluarkan 30.000 kata dan apalah dan lain sebagainya. Jadi terus kita juga mungkin lebih ekspresif gitu kali ya. Terus kita apapun tuh mesti kita lebih, we're better with words lah basically gitu. Jadi apapun kita selalu pengen koreksi, kita pengen ngomong, pengen gini. Tapi wah, firmannya bilangnya gitu lagi gitu. Jadi tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan. Nah, berarti balik lagi ke misalnya bicara tentang ya itu berbuah. Jadi kayak dari mungkin cara kita ngehandle suami, cara kita ngobrol sama pasangan, cara kita mungkin kayak ngobrol sama anak gitu. Soalnya jujur aja ya saya dulu sebagai anak gitu kalau ngelihat mama saya terutama terus cara ngomongnya, sikapnya, apanya, gininya. Saya pernah loh dalam hati kayak gini. Kalau ya lu ngingetin gue setiap hari baca Alkitab, tapi kalau baca Alkitab modelnya kayak lu, gue nggak mau sih. Jujur aja kalimat itu terbersit loh di hati aku. Yes, saya Bayangin juga. nih anak pendeta gimana coba. Anak pendeta bisa-bisa aja berpikir seperti itu. Aduh kayak gitu. Cuman waktu itu soalnya kan dia gitu. Dulu ngomongnya gitu sama saya, kamu ya kalau urusan sama Tuhan belum selesai, kamu nggak boleh keluar rumah gini-gini. Jadi setiap pagi tuh pokoknya dipaksa. Iya setiap pagi dipaksa harus baca Alkitab, harus gini. Kalau nggak diantar ke sekolah apapun kayak gitu-gitu. Cuman terus kayak di area yang lain, saya ngeliatnya, kok lo gitu banget sih? Gitu. Jadi sempet loh dalam hati kayak saya ngerasanya gitu. Kalau hasil ngebaca Alkitab jadi kayak lu, gue nggak mau sih. Gitu. Nah jadi mungkin maksudnya itu ya kayak karena punya pengalaman yang seperti itu, jadi akhirnya saya channelingnya gini, wah itu jadi pembelajaran sih buat gue ya. Gitu. Kalau gue ngalamin seperti itu dan itu jadi rambu-rambu untuk supaya diri aku sendiri one day kayak although it's not always easy lah gitu, kayak aku juga walaupun belum jadi ibu sepenuhnya ya, cuman maksudnya itu kayak berusaha untuk relate juga gitu loh, kayak I'm sure there are days where it's hard gitu, cuman ya itu lagi lah kita balik lagi aja lah gitu ke firman, firman ngarahinnya kayak gini, dan bersyukurnya balik lagi bukan hanya dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kemampuan kita sendiri, tapi kita tuh karena dimampukan gitu. Kita tuh karena kayak aduh Tuhan itu yang memampukan lah. Kalau kita sendiri udah pasti kita nggak bisa. Cuman ya kita dimampukan. Saat kita tidak mampu, ya itulah anugerah itu ada di situ lagi memampukan kita lagi. Barusan aku mau exit tapi aku sekarang lagi scrolling lagi untuk enter. Anugerah sih, selalu ada anugerah. Tapi bener loh, tadi aku benar-benar terkaget banget dengan ini. Kita kan para wanita perlu 30.000 kata per hari. Tapi kata-kata itu tidak menyelamatkan orang-orang. Ternyata perbuatan kita yang... Tadi aku lihat kamu merem kok ke... Buat Sobat Maestro yang boleh ke merem pasnya waktu lagi di mana ya kan, lihat di YouTube. Ya melepas sesuatu. Bener-bener menggugah banget, bener apa yang kita keluarin banyak ternyata itu tidak mengubah apa-apa gitu. Itu sia-sia semua. Justru apa yang kita tunjukkan itu yang berdampak. Kelakuan lu kayak gimana sih emang gitu ya? Bener. Jadi mikir ya, bener nggak sih? Ya pada intinya kan balik lagi ke soal kelakuan ya, karena kan itu berarti perilaku akan mencerminkan ya teladan Tuhan kan sebetulnya ya, harusnya begitu. Benar seharusnya kok. Begitu. Seharusnya. Ya. Tapi tidak selalu terjadi karena ya orang kan berpersepsi pada akhirnya ya. Kayak tadi Baba juga bilang ya waktu
ibu gue nyuruh gue suruh baca Alkitab apa segala macam, gue ngeliat Sisi kok gini banget sih ibu gue gitu. Iya. Iya kan, itu kan jadi persepsi juga buat Baba. Buat kita juga itu persepsi. Gitu. Persepsinya adalah jangan-jangan Baba kesurupan. Jadi menganggap mamanya adalah makhluk lain. Gitu. Makhluk astral. Karena menganggap bahwa wah ada yang salah dengan mama gue, padahal kan sebetulnya itu betul mungkin ya. Nah cuman ini kayaknya perlu kita lurusin lagi nih, jadi buat Sobat Maestro juga jangan kemana-mana ya, karena nanti di Lady Talk kita bakal lanjut lagi mengenai bagaimana caranya supaya bisa berperilaku yang baik supaya ibadah kita juga baik. Bukan begitu Ibu Elke? Betul sekali sih ya Bapak ya. Nah nanti kita bakal balik lagi, pokoknya tetap di Lady Talk ya.